Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Satria senang banget karena bisa mereview serial terbaru dari Netflix yang jujur Satria tunggu-tunggu sejak lama, yaitu Money Heist Korea, Joint Economic Area. Meskipun serial ini diadaptasi dari judul yang sama dan memiliki konsep yang hampir sama, tapi yang jadi penasaran, ini berlatar di Korea. Dan seperti yang kalian tahu, Korea selalu menghadirkan serial yang berkualitas dan bikin kita deg-degan. Secara garis besar, serial ini mengisahkan Korea Utara dan Korea Selatan yang kini sudah berdamai dan memiliki percetakan uang bersama. Lalu pada saat itulah muncul kelompok-kelompok yang berencana untuk merampok 4 triliun won dari percetakan tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan berita yang sangat mengejutkan, di mana Korea Selatan dan Korea Utara kini telah berhasil mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali dengan mata uang bersama, dan tidak ada lagi pertempuran. Perdamaian di antara keduanya membuat pertukaran budaya terjadi besar-besaran, dan hal itu berdampak langsung pada setiap warga. Kita lalu diperlihatkan wanita asal Korea Utara bernama Tokyo, salah satu penggemar grup K-pop BTS. Dia sudah menyelesaikan wajib militernya di Korea Utara. Lalu scene pun berpindah pada tahun 2025. Tokyo dan banyak orang lainnya melarikan diri dari Pyongyang menuju ke Seoul. Banyak dari pria dan wanita ini bersemangat dengan gerbong kereta yang dipenuhi dengan harapan karena semua orang percaya bahwa mereka sedang menuju kehidupan yang lebih baik. Nampak perbatasan dua negara yang dulu dijaga ketat kini menjadi pusat zona ekonomi bersama atau dikenal dengan sebutan ZEB. Namun sesampainya di tempat tujuan, ternyata pada saat itu Tokyo ditipu. Petugas migrasi yang menjanjikan pekerjaan ternyata pada saat itu sudah tidak ada. Dan sejak saat itulah, Tokyo pun hidup dengan sangat menderita. Ia bahkan bekerja sebagai pemandu karaoke plus-plus dan juga menjadi pelayan restoran. Setiap hari ia banting tulang dan bertahan hidup dengan makanan sisa pengunjung. Sementara di kota-kota, ramai penduduk Korea Selatan berdemo terhadap para buruh dari Korea Utara yang kini jadi gelandangan di kota mereka. Selain daripada itu, Tokyo juga sering diperas oleh rentenir dan ia sering dipaksa untuk meminum narkoboy. Untung saja ia masih bisa melawan. Sejak saat itulah, semua kepedihan yang ia alami membuat Tokyo pelan-pelan menjadi pencuri untuk mendapat uang dan menjadi kriminal. Lalu, 1 tahun kemudian, Tokyo kini menjadi buronan. Wajahnya menjadi daftar DPO. Tokyo pun yang sudah semakin frustasi dengan jalan hidupnya mencoba untuk bunuh diri. Lalu di saat detik-detik terakhir itu, datanglah seorang pria misterius yang belakangan dikenal sebagai Profesor. Ia kemudian mengajak Tokyo untuk bergabung bersamanya, melakukan perampokan yang lebih terhormat untuk mengincar uang sebanyak 4 triliun won, atau jika dirupiahkan sekitar 46 triliun rupiah. Setelah itu kita pun diperlihatkan beberapa anggota lain, diantaranya yaitu Berlin yang merupakan buronan pemerintah. Lalu Nairobi, meskipun wajahnya cantik, dia ahli menipu dokumen. Lalu Moskow, ahli dalam menambang. Kemudian Denver, yaitu anaknya Moskow dan ia merupakan seorang petarung jalanan. Lalu ada Rio, seorang hacker. Lalu Helsinki dan Oslo, dua sojoli mantan preman. Setelah itu Profesor lalu menjelaskan misi mereka untuk mencuri uang dari pejabat elit Korea demi masyarakat miskin. Pencurian 4 triliun won itu akan ditayangkan secara langsung. Aksi pencurian itu dilakukan bukan di bank, melainkan langsung di tempat percetakan uang yang mencetak uang untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Percetakan itu terletak persis di zona ekonomi bersama atau ZEB di tengah-tengah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, tempat paling aman dan dijaga ketat oleh pemerintah. Scene berpindah memperlihatkan para pelajar yang sedang melakukan study tour ke tempat percetakan uang tersebut. Dan pada saat itulah Profesor dan kawan-kawannya mulai beraksi. 2 orang pada saat itu menyamar sebagai pelajar, sementara yang lain bersiap di dalam bis sekolah. Mereka berniat menyabotase truk percetakan tepat di atas bendungan.
Hal itu dilakukan untuk menutupi suara tembakan atau suara alarm lainnya agar tidak diketahui siapapun. Rio pun langsung beraksi. Ia menyadap sistem keamanan dan komunikasi, sementara dua lainnya diam-diam menyelinap di balik bendungan. Dan setelah itu aksi pun dimulai. Mereka kemudian mengambil alih semua seragam petugas dan menuju ke percetakan. Di pintu pemeriksaan, Rio kembali meretas sistem sehingga data mereka terdeteksi dengan aman sebagai petugas di sana, karena Rio sudah menyisipkan dokumen tersebut. Di lain sisi, Tokyo dan Nairobi mulai dicurigai, dan disinilah aksi mereka kembali terjadi. Dengan sekejap mereka melumpuhkan beberapa petugas tanpa perlawanan. Rio pun mulai meretas sistem keseluruhan dari dalam percetakan tersebut. Pada saat itu, mereka sempat kehilangan salah satu pelajar, dan setelah dicari, ia berada di dalam sebuah toilet. Pelajar ini bernamaan, dan ia pun langsung dikumpulkan dengan yang lain. Kemudian mata mereka ditutup dengan kain merah. Di sana Berlin mengatakan agar mereka semua menuruti perintah, atau kalau tidak nyawa mereka dalam bahaya. Tim kemudian menyuruh para sandera untuk mengumpulkan kartu identitas dan semua alat komunikasi. Lalu tak lama kemudian terdengar suara telepon. Dan menurut direktur percetakan, telepon itu berasal dari kantor pusat. Jika telepon itu tidak dijawab, maka kantor pusat akan curiga. Berlin pun lalu membawa seorang wanita bernama Misun untuk mengangkat telepon tersebut. Dan dengan ketakutan, wanita itu pun mengangkatnya. Di lain sisi, Rio, Moskow, dan Denver di bawah tanah sedang berusaha membuka berangkas. Setelah itu Berlin melapor pada profesor yang sedang mengawasi mereka semua di ruang rahasia. Lalu setelah itu mereka pun menyalakan alarm tanda bahaya di bank tersebut. Pada saat itu direktur percetakan sedikit keheranan kenapa para perampok itu menyalakan alarm tanda bahaya. Padahal itu akan memancing polisi. Ia pun mencoba untuk mengintip namun ketahuan oleh Berlin. Ternyata mereka semua menyalakan alarm itu merupakan bagian dari rencana. Mereka pura-pura ketahuan, lalu akan baku tembak dengan polisi. Kemudian pura-pura mundur ke belakang dan tanpa membunuh siapapun. Mereka akan berlindung di dalam percetakan itu. Dan benar saja, tak lama kemudian polisi datang dan aksi mereka pun kembali dimulai. Dalam baku tembak itu, Rio pun tertembak. Dan hal ini memancing anggota yang lainnya untuk berusaha menembak polisi juga. Meskipun Tokyo sudah memperingatkan teman-temannya, namun tak ada pilihan lain, mereka sakit hati Rio sudah tertembak. Lalu tak lama kemudian, mereka melempar bom asap dan masuk ke dalam sambil membawa Rio. Untung saja pada saat itu keadaan Rio masih baik-baik saja. Berita pun kini langsung menyebar ke penjuru dunia, di mana percetakan uang terbesar Korea kini diduduki oleh perampok. Sontak pejabat Korea Utara dan Korea Selatan pun bertemu untuk mencari jalan tengah sebelum berlangsungnya KTT antara dua negara beberapa hari lagi. Akhirnya untuk pertama kali dibentuklah gugus tugas polisi gabungan dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah pun menunjuk kepala polisi JIA, Yun Chan-soo untuk mengawasi satuan tugas itu. Dan perundingan akan ditangani oleh detektif polisi Sun Woo-jin dari agensi kepolisian Gyeonggi. Di lain sisi, para perampok menyuruh semua sandera untuk melepaskan penutup mata. Lalu mereka pun disuruh untuk memakai baju dan topeng yang sama persis dengan yang mereka gunakan.
3 jam setelah perampokan, di lokasi, Woo-jin bertemu dengan perwakilan Kemenhan, yaitu Kapten Cha. Kapten Cha pada saat itu sempat meremehkan Woo-jin. Menurutnya masalah ini tidak perlu perundingan, karena pasukannya akan mampu menyelesaikan masalah dalam 5 menit. Namun, Woo-jin dengan tegas membantah karena perundingan jauh lebih baik untuk menjaga keselamatan para sandera. Akhirnya Pak Chang-soo pun setuju untuk melakukan perundingan dan mereka pun mulai berunding melalui sambungan komunikasi. Ryo pun lalu mengalihkan telepon hingga tersambung ke sang profesor. Di sana Woo-jin mulai membujuk profesor hingga ia menyuruh untuk melepaskan para pelajar agar tidak terlalu banyak yang harus diawasi. Profesor pun mengatakan perkataan Woo-jin ada benarnya dan ia mengatakan jika mereka hanya berempat dan dengan melepaskan beberapa pelajar mereka akan lebih santai. Profesor pun mengatakan akan mempertimbangkan masukan tersebut lalu mematikan telepon. 11 jam setelah perampokan, Woo-jin berbincang dengan Dak Chol mengenai perkataan profesor yang mengatakan jika mereka berjumlah 4 orang. Tak lama kemudian ia melihat para pasukan dikerahkan. Woo-jin pun langsung menemui Pak Chang-soo dan menanyakan hal tersebut. Pak Chang-soo pun mengatakan sesuai perkataan perampok sebelumnya jika jumlah mereka hanya 4 orang. Namun Woo-jin dengan tegas mengatakan jika mungkin saja itu adalah jebakan agar mereka lengah. Namun perkataan itu tak dihiraukan, bahkan Woo-jin diusir dari ruangan. Setelah itu Woo-jin pun akhirnya pergi ke sebuah kafe di dekat lokasi perampokan yang ternyata temannya itu merupakan si profesor dalang dibalik perampokan ini. Mereka berdua pun mengobrol dan ternyata mereka beberapa hari ke belakang sudah mulai dekat. Namun Woo-jin sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah dalang di balik semua perampokan ini. Profesor sudah menganalisis dan merencanakan semuanya dengan sangat matang. Ia bermaksud memanfaatkan Woo-jin tanpa ia sadar untuk membantu menyukseskan rencana mereka semua. Dan dari perbincangan sederhana, Profesor pun tahu bahwa penyerbuan militer akan segera terjadi. Hal ini pun menjadi informasi penting agar mereka bisa bersiap-siap di dalam. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Mereka berencana akan masuk melalui 5 pintu utama. Namun Profesor lagi-lagi sudah mengantisipasi semuanya. Saat pasukan mengamati lewat kamera pengintai, ternyata mereka sangat terkejut ketika melihat para perampok itu berjumlah sangat banyak dan menutupi semua pintu masuk. Tak lama kemudian muncul siaran langsung dari YouTube dan direktur percetakan mengatakan jika saat ini semua sandera sudah dipersenjatai dan menggunakan baju yang sama dengan para perampok, sehingga tak bisa dibedakan mana sandera dan mana perampok. Sontak hal ini pun membuat pihak kepolisian sangat terkejut dan mereka pun bingung. Karena jika mereka salah tindakan, maka bukan perampok yang akan terbunuh, melainkan para sandera yang harusnya mereka selamatkan. Ditambah lagi, Pak Chang-soo tiba-tiba mendapat kabar jika Nan yang merupakan salah satu sandera adalah putri duta besar Amerika Serikat. Dan tentu jika ia terbunuh, maka masalah antar negara akan semakin runyam. Alhasil, tak ada pilihan lain, Kapten Cha memerintahkan pasukannya untuk segera mundur dan rencana Profesor pun lancar jaya. Di lain sisi, saat ini Woo-jin pun dikabari mengenai rencana penyerbuan sebelumnya yang gagal, dan ia pun dengan segera langsung kembali ke lokasi. Sementara si profesor kembali ke ruang kendali dan menyuruh mereka semua untuk melanjutkan rencana. Dan ternyata rencana utama mereka menyasar percetakan itu bukan untuk mencuri uang, tapi mereka akan menggunakan mesin pencetak uang untuk mencetak uang sendiri. Sehingga mereka tidak mencuri uang milik siapapun dan nantinya uang itu juga tidak akan terlacak dimanapun karena mereka mencetaknya sendiri. Sungguh rencana yang sangat out of the box. Dan setelah itu, Money Heist Korea Joint Economic Area episode 1 pun selesai. Serial ini akan berlanjut ke episode kedua yang bisa kalian nantikan di video selanjutnya.